Ya, oke. Selamat pagi kepada seluruh peserta webinar dan juga kepada panitia webinar PARI. Pada pagi hari ini saya akan sedikit sharing mengenai aspek diagnostik CT dan MRI pada kegawat daruratan intrakranial. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya langsung mulai. Jadi untuk agenda pada pagi hari ini, yang pertama untuk pendahuluan sedikit, kemudian kita akan sedikit mereview mengenai anatomi dari otak dan juga struktur intrakranial lainnya. Kemudian kita akan membahas sedikit mengenai peranan pada radiologi, terutama fokusnya pada modalitas CT dan MRI pada kasus kegawat daruratan intrakranial, dan juga yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai pendahuluan, untuk kasus-kasus kegawat daruratan itu artinya adalah kasus-kasus yang mengancam nyawa dan memerlukan penanganan yang segera. Dan untuk pemeriksaan radiologi ini adalah kepentingannya untuk melakukan diagnosis yang cepat dan tepat sesuai dengan kondisi pasien. Karena kita tahu sendiri pada pasien-pasien gawat darurat itu kondisinya sangat bervariasi, ada yang kondisinya dari yang stabil sampai yang kritis. Kemudian diagnosis itu digunakan untuk menentukan tata laksana lanjutan yang dibutuhkan pada pasien. Dan kita semua harus tetap mengingat pada pemeriksaan radiologi pada kasus gawat daruratan, prinsipnya adalah do no harm, yang artinya pemeriksaan radiologi tidak boleh memperburuk kondisi pasien atau menunda tata laksana awal pada pasien. Kita masuk ke anatomi sedikit, ini saya hanya tampilkan gambarnya saja bahwa kita semua tahu yang pertama dari kepala itu bagian yang paling melindungi adalah tulang-tulang kepala, kemudian juga tulang-tulang wajah, dan kita juga harus ingat bahwa di kepala juga ada basis kranium atau skull base yang dibagi menjadi 3 lokasi, yaitu yang pertama adalah anterior skull base atau basis krani bagian anterior, kemudian yang kedua bagian sentral, dan yang ketiga adalah bagian posterior. Selain tulang-tulang tersebut, di dalamnya akan ada otak, yaitu otak besar dan otak kecil, atau dari istilah latinnya adalah cerebrum dan cerebellum, yang masing-masing bagian cerebrum itu juga dibagi menjadi lobus-lobus. Di sini saya hanya menampilkan gambar singkat saja, dan ini juga dari bagian anatominya, pembagian lobus pada modalitas MRI. Dan kita juga harus ingat bahwa selain cerebrum dan cerebellum, kita juga di kepala ada yang melapisi namanya meninges, yaitu lapisan pada otak yang mana dibagi menjadi 3, yaitu dura mater, kemudian yang di bawahnya atau di bagian dalamnya yaitu arachnoid, dan yang ketiga yang paling dalam yang melingkupi jaringan otak itu sendiri adalah pia mater. Nanti kita akan bahas ini lagi waktu nanti akan kita bahas kelainannya. Masuk ke peranan radiologi. Untuk kasus kegawat daruratan intrakranial itu secara umum saya bagi menjadi 2, yaitu yang pertama kasus-kasus kegawat daruratan yang diakibatkan oleh trauma atau yang traumatik, dan yang kedua yang disebabkan oleh non-traumatik. Yang mana pada traumatik ini paling sering adalah terjadinya adanya fraktur dari kranium dan basis kranium. Selain itu juga bisa terjadi adanya cedera otak atau brain injury. Sedangkan untuk yang non-traumatik itu bisa dibagi menjadi beberapa kelainan. Yang pertama, kelainan yang disebabkan oleh vaskular atau pembuluh darah, yang bisa dibagi menjadi 2 tipe, yaitu iskemia dan juga perdarahan itu sendiri. Dan yang kedua adalah hidrosefalus, yang ketiga infeksi, dan yang keempat ini substansi toksik, walaupun ini substansi toksik ini sangat jarang terjadi, sehingga pada pembahasan pagi ini saya tidak akan membahasnya. Dan untuk pertama saya akan membahas sedikit mengenai kelainan-kelainan yang disebabkan oleh trauma. Yang pertama adalah fraktur kranium dan basis kranium. Untuk modalitas utamanya adalah menggunakan CT scan dengan rekonstruksi bone algorithm. Perlu diingat bahwa bone algorithm ini berbeda dengan yang namanya bone window ya. Kalau bone window itu hanya sekedar mengatur window width dan window level saja. Sedangkan untuk bone algorithm ini dilakukan proses rendering dari mesin workstation-nya.
Fraktur kranium dan basis kranium ini sering disertai dengan perdarahan intrakranial. Jadi kita kalau misalnya ada kasus dengan fraktur kranium, tetap selalu harus mencari apakah ada perdarahan di intrakranial. Untuk area scanningnya itu harus mencakup basis kranium dan area vertex. Area vertex itu adalah puncak kranium karena nanti kita lihat bahwa bisa dilakukan rekonstruksi 3D yang mana akan sangat memudahkan bagi dokter klinisi untuk melihat lokasi frakturnya. Sedangkan selain dari basis kranium ke area vertex, dapat juga mencakup tulang-tulang wajah atau vertebra cervical bila diperlukan. Dan tadi yang saya bilang ada proses rendering, yaitu volume rendering, itu dapat membantu visualisasi dari garis fraktur. Iya. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan menggunakan brain algorithm dengan bone algorithm, dan juga dengan perbedaan menggunakan brain window maupun bone window. Yang bagian kolom sebelah kiri itu adalah yang menggunakan brain algorithm, sedangkan yang baris atas itu menggunakan brain window dan baris bawah menggunakan bone window. Dapat kita lihat pada image atau citra yang menggunakan bone algorithm dan menggunakan brain window itu sangat sulit untuk menentukan atau membedakan jaringan-jaringan di intrakranial, artinya jaringan lunak, yaitu jaringan cerebrum maupun cerebellum. Sedangkan dapat kita lihat di gambar yang di sebelah kanan bawah, yaitu menggunakan bone algorithm dengan menggunakan bone window, yaitu kita bisa lebih jelas membedakan tulang-tulang dan juga sutura dari kranium itu sendiri dibandingkan yang menggunakan brain algorithm dan dengan sama-sama menggunakan bone window. Jadi pada kasus trauma ini biasanya paling baik tetap dilakukan rendering bone algoritmnya, karena walaupun ada bone window, tetapi apabila menggunakan brain algorithm itu juga tidak akan semaksimal apabila menggunakan bone algorithm. Kemudian ada proses rendering, yaitu volume rendering, yaitu menjadi 3 dimensi atau 3D. Dan dapat harus kita ingat bahwa untuk proses volume rendering ini akan ada berbagai teknik rendering, ya. Ada yang renderingnya untuk fokusnya ke pembuluh darah, ada yang fokusnya ke jaringan lunak. Jadi harus kita pilih yang sesuai untuk visualisasi tulang, karena kita mau lihat apakah ada fraktur atau tidak. Di sini ada contoh kasusnya. Kalau dari gambar ini kita lihat bahwa garis frakturnya itu berada agak di sisi sebelah depan, sebelah sisi kanan dan kiri, yang meluas ke tulang sphenoid sebelah kiri. Kalau dari gambar ini saja, sepertinya kesannya frakturnya itu berada di os frontal atau tulang frontal, karena posisinya ada di depan. Akan tetapi ketika dilakukan volume rendering, ternyata garis frakturnya itu utamanya ada di os parietal atau di tulang parietal, dan posisi garis frakturnya itu tepat di posterior dari sutura koronal, sehingga dapat kita lihat kegunaan dari volume rendering 3D ini dapat lebih mudah untuk menentukan lokasi dari garis fraktur itu sendiri. Dan harus kita ingat bahwa volume rendering ini tidak bisa digunakan sendirian, tetap harus kita melihat bagian atau melihat citra yang dari CT scan yang berupa aksial koronal sagittal. Di sini ada contoh kasus yang lainnya lagi untuk fraktur basis kranium. Dapat kita lihat di gambar ini adanya fraktur dari os temporal kanan, merupakan bagian dari central skull base atau basis kranium bagian sentral, disertai adanya perdarahan pada kafum timpani dan mastoid sebelah kanan. Jadi fraktur basis kranium itu sering disertai perdarahan di struktur sekitarnya, ya, seperti kalau untuk di central skull base itu mastoid, telinga tengah, dan juga kalau di bagian anterior skull base itu biasanya bisa juga di sinus paranasal atau juga di bagian orbita. Jadi kalau misalnya ada kasus fraktur basis kranium, jangan lupa
area scanningnya harus juga meliputi organ-organ di sekitarnya. Kita masuk ke topik kedua, yaitu cedera kepala. Untuk cedera kepala ini modalitas utamanya adalah CT scan, karena dengan menggunakan CT scan itu tujuannya adalah pada kasus-kasus cedera kepala, tujuannya adalah mendeteksi perdarahan intrakranial, fraktur, dan komplikasi lainnya. Misalnya apabila ada hidrosefalus atau herniasi. Dan juga apabila menggunakan CT scan ini dapat dilakukan evaluasi volume perdarahan intracerebral, yang mana volume perdarahan ini akan sangat penting untuk penentuan tata laksana pada pasien. Kalau untuk MRI itu jarang dipakai ya, karena pada kasus trauma kepala biasanya hanya pada kasus-kasus spesifik tertentu, misalnya kelainan diffuse axonal injury ya kan. Tapi ini belum rutin digunakan karena di MRI juga memerlukan waktu yang lama, sedangkan untuk pasien-pasien cedera kepala ini biasanya dibutuhkan pemeriksaan yang cepat. Nah, untuk perdarahan intrakranial dibagi menjadi dua, yaitu intraaksial. Artinya intraaksial itu perdarahannya berada di parenkim otak, bisa di otak cerebrum, bisa juga di cerebellum. Nah, untuk perdarahan intrakranial yang intraaksial ini itu adalah perdarahan yang perlu dievaluasi volume perdarahannya. Ya, dibagi menjadi dua, yaitu intracerebral dan intracerebellum. Untuk jenis perdarahan intrakranial yang kedua yaitu ekstraaksial, artinya berada di luar dari parenkim otak. Nah, dibagi menjadi 4, yaitu ekstradural, subdural, subarachnoid, dan intraventrikular. Nah, untuk ekstraaksial ini tidak rutin dilakukan pengukuran volume perdarahan ya. Biasanya dibutuhkan itu untuk misalnya ekstradural dan subdural, itu biasanya hanya dibutuhkan ketebalan lesinya saja, tidak perlu sampai volume. Jadi yang harus diingat bahwa yang dibutuhkan untuk volume yaitu yang perdarahan intraaksial. Nah, kita akan bahas sedikit dulu mengenai perdarahan intraaksial. Ini contoh kasusnya, yang sebelah kiri itu adalah perdarahan intracerebral di hemisfer kiri, tepatnya di lokasi di basal ganglia, dan juga di kanan kita bisa satu contoh perdarahan intracerebellum. Nah, untuk evaluasi volume perdarahan itu bisa dibagi menjadi dua cara. Yang pertama yaitu cara manual, itu menggunakan rumus. Jadi ukuran perdarahannya diukur secara manual, kemudian nanti dimasukkan ke rumus untuk mendapatkan estimasi volume perdarahan. Yang kedua menggunakan segmentasi image atau citra secara semi otomatis. Dan segmentasi image ini dia akan menghitung volume lesi dengan berdasarkan yang lesi yang dengan densitas perdarahan. Densitas perdarahan biasanya itu berkisar antara 40 sampai 90 Hounsfield unit, dan ini juga bisa tergantung juga dengan usia perdarahannya. Semakin lama usia perdarahannya, maka densitasnya juga akan semakin menurun. Di sini bisa kita lihat contohnya. Apabila menggunakan evaluasi volume perdarahan menggunakan segmentasi dari gambarnya, menggunakan lesi yang dengan densitas perdarahan, biasanya juga nanti bisa muncul dari gambar 3D-nya, dan ini untuk masing-masing vendor CT scan biasanya akan ada workflow-nya atau caranya masing-masing. Nah, ini untuk perdarahan ekstraaksial tadi saya bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu EDH atau epidural hemorrhage. Itu lokasi perdarahannya berada di atas dari dura. Di sini bisa kita lihat gambar yang dura itu adalah yang lapisan warna hijau, sehingga dia berada di antara tulang dan lapisan dura. Dan biasanya kalau bentuknya itu dia berbentuk lentikular atau dibilang seperti bentuk lensa. Yang kedua itu adalah perdarahan subdural. Sesuai dengan namanya, subdural artinya lokasi perdarahan itu berada di bawah dari lapisan dura. Nah, sehingga bisa kita lihat biasanya bentuk perdarahannya itu berbentuk seperti bulan sabit. Yang ketiga itu perdarahan subarachnoid yang biasanya mengisi dari ruang-ruang subarachnoid itu. Jadi biasanya dia morfologi perdarahannya akan membentuk
sulcus, bisa juga sulcusnya di tengah atau biasa kita sebut fissura interhemisfer, dan juga bisa ini bisa terjadi di sulcus di cerebellum juga. Yang keempat adalah perdarahan intraventricle. Itu sesuai namanya, dia berada di sistem ventricle, bisa di ventricle lateral, bisa juga di ventricle 3 atau di ventricle 4. Dan untuk kasus perdarahan intraventricle ini yang biasanya bisa menyebabkan komplikasi yaitu hidrosefalus. Nah, untuk tadi kan kita membahas tentang CT scan ya, karena memang modalitas utama. Untuk peranan MRI pada kasus perdarahan sebenarnya juga bisa ada perannya, yaitu dia bisa mengevaluasi usia perdarahan berdasarkan intensitas pada T1 weighted image dan T2 weighted image. Nah, sedangkan untuk secara morfologi lesinya serupa dengan yang kita lihat pada CT scan. Nah, ini ada tabel maupun contoh gambarnya. Jadi berdasarkan sinyal dari T1 dan sinyal dari T2, kita bisa menentukan berapa lama usia perdarahan yang terjadi. Di sini bisa dilihat sendiri ya. Kemudian kita lanjut ke kasus kegawat daruratan intrakranial yang non-traumatik. Yang pertama kita akan bahas mengenai iskemia atau iskemia otak. Jadi modalitas yang diutamakan adalah modalitas MRI, karena dengan modalitas MRI ini sangat sensitif untuk mendeteksi adanya iskemia akut atau hiperakut. Akan tetapi kerugiannya biasanya untuk MRI itu waktu scan-nya relatif lama, jadi kalau untuk pasien-pasien yang tidak stabil kemungkinan perlu pendampingan anestesi. Kemudian juga untuk faktor ketersediaannya belum tersedia secara luas dibandingkan CT scan. Kemudian juga biayanya biasanya lebih tinggi dan operator dependent dalam tanda kutip, karena biasanya untuk vendor-vendor MRI masing-masing itu bisa berbeda, maksudnya berbeda dari nama sekuensnya, kemudian juga cara pengerjaannya. Jadi sangat perlu pelatihan yang intensif untuk dapat mengoperasikan MRI ini. Nah, untuk CT scan pada iskemia otak biasanya tujuan utamanya adalah untuk eksklusi perdarahan. Nah, sedangkan kalau misalnya memang sudah ada infarknya, maka bisa kita lihat adanya hipodensitas di area yang mengalami infark. Pada beberapa kasus sebenarnya pada kasus iskemia akut atau yang di bawah 8 jam itu kadang bisa dideteksi dengan CT scan, akan tetapi ini tidak semua kasus ya, jadi hanya kasus-kasus tertentu aja. Kalau misalnya memang pas terlihat, maka bisa kita lebih yakin bahwa itu sudah terjadi adanya iskemia. Sedangkan untuk kasus-kasus iskemia akut apabila deteksi dengan CT scan biasanya bisa diteruskan dengan CT perfusi apabila diperlukan. Biasanya CT perfusi ini diperlukan apabila pasien dipertimbangkan dilakukan terapi trombektomi atau trombolitik yang nah, sedangkan CT angiografi itu belum rutin dilakukan di sini untuk kasus iskemia otak. Nah, untuk pada MRI, sekuens yang paling utama untuk mendeteksi iskemia yaitu DWI atau Diffusion Weighted Imaging, yang harus selalu dikombinasi dengan ADC, Apparent Diffusion Coefficient. Jadi, kalau misalnya kita mengerjakan sekuens DWI, jangan lupa selalu harus ada ADC-nya. Kalau di sekarang sih vendor-vendor MRI biasanya sudah otomatis ya, jadi tinggal dilihat saja. Biasanya kalau sudah kita kerjakan DWI otomatis sudah ada ADC-nya. Dan untuk ADC ini dibutuhkan minimal 2 B-value ya dari DWI. Biasanya untuk B-value itu yang pertama B-value-nya 0, yang kedua biasanya dilakukan menggunakan B-value tinggi sekitar 800 sampai 1200. Nah, sekuens DWI ini untuk mengevaluasi regi otak yang mengalami edema atau iskemia. Dan ini merupakan modalitas paling sensitif untuk mendeteksi iskemia otak. Dia dapat mendeteksi iskemia yang terjadi kurang dari 6 jam. Dan untuk evaluasi usia iskemi maupun infark itu juga bisa dilakukan berdasarkan intensitas dari sekuens T1 weighted image, T2 weighted image, dan flare dan juga DWI. Kemudian pada MRI juga bisa dilakukan MRA atau dan MRV, dan itu bisa dilakukan tanpa kontras ya. Jadi, tapi ini sekuensnya juga bila diperlukan, jadi tidak rutin dilakukan. Nah, di sini kita akan melihat perbandingan antara DWI dan CT scan pada kasus iskemia yang hiperakut atau akut.
Di sebelah kiri bisa kita lihat gambar CT scan-nya. Itu kalau dari gambar CT scan-nya masih normal, belum terlihat adanya kelainan apapun. Sedangkan ternyata kalau untuk di DWI-nya sudah terlihat adanya bagian yang hiperintens, artinya ini mengalami iskemik. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa kelainan pada CT scan sering tidak terlihat 8 jam pertama setelah munculnya gejala stroke. Makanya biasanya kalau pada pasien-pasien dengan gejala stroke yang masih baru, ya artinya masih di bawah 6 sampai 8 jam, biasanya dokter neurologinya lebih prefer melakukan MRI apabila memang di fasilitas tersebut tersedia MRI. Dan bisa juga memang dikombinasikan dengan pemeriksaan CT scan tujuannya untuk mengeksklusi apakah stroke-nya ini berupa stroke perdarahan atau stroke iskemik. Nah, ini contoh tabel untuk mengevaluasi usia infark pada MRI. Jadi banyak sequence yang digunakan. Makanya kenapa kadang untuk sequence iskemik itu diperlukan sequence yang lumayan lengkap, yaitu ada T1, T2, ada flare. Karena salah satu tujuannya adalah untuk menentukan apabila ada infark, menentukan usia infarknya itu sudah berapa lama. Ya, karena itu juga nanti akan berpengaruhnya ke prognosis dari pasien. Apabila kroniknya sudah lama, infarknya sudah lama, kemungkinan sudah tidak dapat kembali lagi. Jadi dokter klinisi juga bisa melakukan edukasi kepada pasien, prognosis dari pasien ini seperti apa. Nah, ini contoh-contoh temuan awal pada CT scan yang pada infark akut. Biasanya temuannya itu sangat samar ya, jadi kadang bisa terlewat, yaitu misalnya yang paling kiri itu bisa dilihat adanya hyperdense MCA sign, yaitu adanya hiperdensitas pada arteri cerebromedia. Ini artinya apabila ada hiperdensitas, biasanya kita bandingkan sisi kiri atau sisi yang ada kelainan dan juga dengan sisi yang normal, karena biasanya pada stroke itu datang dengan hemiparesis atau satu sisi ada kelainannya. Nah, hiperdensitas ini biasanya diakibatkan oleh adanya trombus akut di dalam pembuluh darah. Kemudian yang gambar sebelah kiri yang nomor 2 itu dapat kita lihat adanya hipotensitas dari basal ganglia yang di panah merah. Nah, itu bisa kita lihat basal ganglia sebelah kiri lebih hipodens dibandingkan basal ganglia yang sebelah kanan. Dan di gambar yang ketiga dari kiri juga ada hyperdense dot sign, itu juga sebenarnya patofisiologinya sama dengan hyperdense MCA sign, akan tetapi ini terpotongnya di bagian vaskular yang menuju ke superior, jadi berbentuknya dot atau berbentuk titik. Dan yang terakhir, kadang kita lihat adanya loss of insular ribbon sign. Jadi loss of insular ribbon sign itu adalah yang kelainan ini yang di sebelah kiri, yang ada lingkaran merahnya, yang normalnya yang sebelah kanan, yang ada lingkaran biru. Dapat kita lihat yang bagian normal di bagian insula, masih ada bagian korteks dengan subkortikal yang bisa kita bedakan, di mana bagian korteks yang merupakan gray matter itu lebih dense atau lebih putih dibandingkan bagian subkortikal yang merupakan white matter. Nah, apabila terjadi iskemia, biasanya struktur antara kortikal dan subkortikal itu bisa kita bedakan. Jadi, dua-duanya sama. Nah, itu ya artinya memang ada edema dari bagian insula itu tersebut. Ini contoh kasus lainnya, bisa kita lihat di bagian A itu ada hyperdense MCA sign. Kemudian di bagian B ini juga ada loss of insular ribbon sign yang sebelah kiri. Dapat kita lihat bagian kirinya ini sudah lebih hitam dibandingkan yang sebelah kanan. Ketika dilakukan CT angiografi, ternyata di gambar C dan D ternyata memang ada trombus di bagian MCA kiri. Nah, kalau kita bandingkan dengan MRI, kalau dengan menggunakan DWI bisa sangat lebih jelas ya, kita terlihat adanya hiperintensitasnya dibandingkan dengan menggunakan CT scan yang memang kadang sangat sulit untuk menentukan memang ini benar ada loss of insular ribbon sign atau tidak. Nah, kalau di DWI itu warna putih, kalau memang benar dia ada suatu iskemik, maka di ADC itu harus berwarna hitam, karena ini menandakan bahwa benar adanya edema atau adanya iskemia. Jadi, kenapa DWI dan ADC ini harus selalu dilihat dua-duanya, ya. Jadi,
kadang di DWI putih, di ADC juga putih. Nah, itu bukan iskemik, itu biasanya karena edema. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan. Jadi kita harus selalu melihat DWI dan ADC ini sebagai satu kesatuan. Nah, sedikit saya akan bahas mengenai cerebral perfusion CT atau CT perfusi. Jadi itu tujuannya untuk evaluasi area iskemik. Area iskemik itu biasa kita sebut sebagai penumbra dan infark. Jadi untuk membedakan apakah pasien ini dipertimbangkan untuk melakukan trombolitik atau tidak. Karena pada area iskemik itu dia bisa reversible dengan tata laksana yang adekuat atau dengan menggunakan trombolitik. Sedangkan untuk area infark itu biasanya irreversible. Nah, jadi CT perfusi ini dilakukan dengan menggunakan pemberian kontras iodin intravena dan mengukur penyangatan untuk memberikan biasanya yang digunakan cukup 3 nilai, yaitu cerebral blood flow atau CBF, kemudian yang kedua adalah cerebral blood volume atau CBV, dan yang ketiga adalah mean transit time atau MTT. Nah, biasanya pada stroke akut untuk membedakan iskemik atau infark itu digunakan yang parameter paling penting adalah cerebral blood volume, di mana pada infark biasanya cerebral blood volume-nya itu menurun, sedangkan untuk iskemi CBV-nya itu masih bisa normal atau bahkan meningkat. Nah, untuk CBF biasanya atau cerebral blood flow biasanya di iskemik dan infark dua-duanya menurun, dan untuk mean transit time pada kasus iskemik maupun infark dua-duanya meningkat. Ini misalnya ada contoh kasusnya, ini dengan wanita 76 tahun dengan penurunan kesadaran. Pada CT scan awal dapat kita lihat adanya hipodensitas samar yang dibatasi oleh tanda panah di sebelah cerebral sebelah kiri. Dan setelah dilakukan CT perfusi pada mapping CBF dapat kita lihat adanya penurunan dari CBF di teritori ACA dan MCA kiri. Dan pada mapping CBV ternyata juga sudah menurun di bagian yang sama, sehingga dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya penurunan CBF dan penurunan CBV disertai peningkatan MTT, maka ini merupakan suatu kasus infark, ya. Dan dapat kita lihat dari follow up CT scan-nya juga infarknya semakin meluas walaupun sudah diterapi, karena memang secara teori kalau sudah infark itu memang sudah tidak bisa kembali seperti awal. Dapat kita bandingkan ya dari CT scan awalnya. Nah, untuk kasus yang kedua, ini ada wanita 47 tahun dengan kelemahan tubuh sisi kiri. Dapat kita lihat dari mapping CBF-nya ada area penurunan CBF yang lumayan luas, yang warna biru ini, kita bandingkan sebelah kiri, itu lebih ada warna merahnya. Dan setelah dilihat dari mapping CBV-nya, ternyata CBV-nya atau cerebral blood volume itu meningkat. Ya, dapat kita lihat di bagian kanan ini lebih ada bagian yang kuning dan merah dibandingkan yang sebelah kiri. Dan dari mean transit time juga adanya peningkatan di area yang sama. Jadi apabila di kasus ini adanya penurunan CBF, akan tetapi disertai peningkatan CBV dan peningkatan MTT, maka dari 3 parameter ini kita bisa tahu bahwa itu bagian area yang iskemik. Pada pasien ini dilakukan terapi, dan pada follow up CT scan-nya dapat kita lihat bahwa di bagian area yang tadi mengalami kelainan, secara CT scan, secara morfologi ini normal, karena memang bagian yang kelainan tadi merupakan iskemik, sehingga kalau dilakukan terapi yang adekuat dapat kembali ke normal. Nah, kemudian kita masuk ke perdarahan non-traumatik, biasanya morfologinya serupa ya dengan perdarahan yang akibat trauma, dan biasanya dia berupa intraparenkim, yaitu bisa di cerebral maupun cerebellar, yang mana penyebab paling seringnya adalah hipertensi, sehingga menimbulkan stroke perdarahan. Dan evaluasi volume perdarahan tetap dilakukan, terutama memang pada perdarahan yang intraparenkim atau yang interaksial. Lalu kita masuk ke contohnya hidrosefalus, itu merupakan pelebaran sistem ventricle akibat penumpukan dari CSF atau cerebrospinal fluid, bisa diakibatkan dua penyebab, yaitu peningkatan produksi dari CSF-nya atau penurunan dari kemampuan resorpsi atau penyerapan dari CSF-nya itu. Dan CT dan MRI ini dilakukan untuk evaluasi kemungkinan penyebab dan tipe dari hidrosefalus, yaitu hidrosefalusnya obstruktif atau non-obstruktif. Dan biasanya pada kasus hidrosefalus ini MRI lebih diutamakan karena kontras jaringan lunaknya lebih baik dibandingkan CT scan. Akan tetapi MRI ini tetap harus melihat kondisi klinis pasien ya, karena
pemeriksaan MRI ini kan membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi pasiennya harus stabil dan tidak banyak bergerak. Ini contoh kasusnya, sebelah kiri adanya pelebaran dari ventricle lateral dan ada lesi di bagian midline, yaitu di sekitar foramen Monro, artinya saluran antara ventricle lateral ke ventricle 3. Karena ada lesi di saluran tersebut, maka terjadi penyumbatan, maka terjadi pelebaran dari ventricle lateral. Dan di gambar 2 yang sebelah kanan dapat kita lihat adanya dilatasi ventricle lateral kanan kiri, dan juga dari bagian sagittal kita lihat adanya dilatasi ventricle 3, sedangkan ventricle 4-nya normal. Jadi dari gambar ini maka bisa kita simpulkan bahwa adanya obstruksinya di antara saluran ventricle 3 dengan ventricle 4, karena melebar itu di atasnya ventricle 4. Jadi kalau misalnya bagian lateral 3 lebar, 4 normal, ya berarti sumbatannya ada di atasnya yang ventricle 4. Maaf dokter, waktunya 1 menit lagi ya dok ya untuk materinya. Dok. Ya. Masuk ke kasus terakhir yaitu infeksi. Itu temuan radiologisnya tergantung dari lokasi infeksinya ya. Jadi kalau untuk infeksi intrakranial ini sangat beragam lokasinya. Bisa di meninges yang kita sebut sebagai meningitis, kemudian bisa juga di parenkim cerebral atau cerebellar yang bisa kita sebut bisa dalam berupa abses cerebritis atau encephalitis. Bisa di ventricle juga yang menjadi ventriculitis, dan juga kadang bisa juga di ruang subdural menjadikan dia itu subdural effusion atau subdural abscess, dan bisa juga di epidural. Maka dapat kita lihat di seluruh space atau seluruh ruang intrakranial ini bisa terjadi infeksi, dan tergantung lokasinya maka temuan radiologisnya itu akan mengikuti lokasi infeksinya itu. Nah, pada untuk kasus infeksi, pemberian kontras sangat dianjurkan ya untuk evaluasi pola penyengatan dari lesinya, karena itu dapat membantu kita untuk penentuan etiologi maupun lokasi dari infeksi itu. Dan MRI biasanya lebih diutamakan dibandingkan CT scan, karena yang tadi kontras jaringan lunaknya lebih tinggi. Di sini saya memberikan beberapa contoh. Yang paling kiri itu adalah meningitis. Dapat kita lihat dengan sequence T1 weighted image dengan menggunakan kontras. Adanya penyangatan atau hiperintensitas yang terjadi di bagian sulcus dari cerebri. Normalnya ini walaupun sudah dikasih kontras harusnya tidak akan seputih ini. Jadi ini ada penyangatan di lapisan meningensnya. Yang mana ini penyangatannya biasa kita sebut penyangatan tipe leptomeningeal. Yang bagian tengah ini contoh abses ya, ada di bagian temporoparietal kiri dengan penyangatan di bagian perifer dari lesinya. Dan yang paling kanan ini adalah abses cerebri dengan disertai ventriculitis. Jadi adanya penyangatan di sekitar ventricle maupun juga di sekitar absesnya. Jadi sebagai kesimpulan, pemeriksaan radiologi pada kasus kegawat daruratan itu prinsipnya adalah 3, yaitu cepat, tepat, dan juga aman. Dan untuk pemeriksaan radiologi gawat daruratan intrakranial biasanya CT dan MRI merupakan modalitas yang utama. Dan pemeriksaannya bisa bervariasi ya pada kasus-kasus gawat daruratan intrakranial, dari yang tanpa kontras yang paling sederhana, bisa juga dengan menggunakan kontras maupun dengan advanced imaging, yaitu misalnya seperti CT perfusi. Jadi untuk kasus gawat darurat ini sangat bervariasi, jadi kita harus tetap terus update ilmu supaya kita bisa melakukan pemeriksaan yang sangat bervariasi tersebut. Dan tetap selalu ingat bahwa sesuaikan prosedur yang kita lakukan dengan kondisi pasien ya. Jadi kalau kondisi pasiennya sudah sangat kritis, memerlukan resusitasi, maka jangan dilakukan pemeriksaan radiologi terlebih dahulu. Maka harus kita lakukan tata laksana awal dulu pada pasien ya. Jadi kerjasama dengan bagian emergency itu sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi pasien apakah layak dilakukan pemeriksaan radiologi atau tidak. Ya, karena prinsip dari pemeriksaan radiologi ini tetap menjunjung tinggi adanya prinsip do no harm pada pasien. Ya, jangan sampai dengan pemeriksaan radiologi terus pasiennya mengalami perburukan di ruang radiologi, nanti biasanya akan ada stigma bahwa pemeriksaan ini malah memperparah kondisi pasien, ya terutama biasanya stigma tersebut pada keluarga pasien. Jadi kita harus pastikan pasien itu sudah aman sebelum dilakukan pemeriksaan radiologi.
Ya, terima kasih. Berikut yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi dan terima kasih kembali.